Lanjutan bab 7. Insting pembuatan sel pada lebah sarang. Saya di sini tidak akan masuk pada rincian mengenai hal ini, tetapi saya hanya akan memberikan garis besar kesimpulan yang saya peroleh. Hanya orang bodoh yang melihat struktur yang menakjubkan dari sarang yang dengan begitu indahnya disesuaikan dengan tujuannya, tanpa terkagum-kagum. Kita mendengar dari para ahli matematika bahwa lebah secara praktis telah memecahkan masalah yang sulit dipahami dan telah membuat sel-sel mereka dari bentuk yang tepat agar mampu menampung madu dalam jumlah terbesar yang memungkinkan. Dengan konsumsi sedikit mungkin lilin yang berharga dalam konstruksi mereka. Telah dikatakan bahwa seekor semut pekerja yang terampil dengan sarana dan langkah-langkah yang tepat akan merasa sangat sulit untuk membuat sel-sel lilin dengan bentuk yang benar, meskipun hal ini sangat dipengaruhi oleh kerumunan lebah yang bekerja di sebuah sarang gelap. Pikirkan insting apapun yang Anda bisa, dan tampaknya pada awalnya bisa dibayangkan bagaimana mereka mampu membuat semua sudut dan bidang yang diperlukan, atau bahkan bagaimana bisa mereka melihat apakah mereka telah membuatnya dengan benar. Tapi kesulitannya tidak sebesar apa yang terlihat pada awalnya. Saya pikir semua pekerjaan indah ini dapat ditunjukkan telah mengikuti beberapa insting yang sangat sederhana. Saya didorong untuk menyelidiki hal ini oleh Mr. Waterhouse, yang telah menunjukkan bahwa bentuk sel memiliki hubungan erat dengan kehadiran sel-sel yang ada di sekelilingnya. Dan pandangan berikut ini mungkin bisa dianggap hanya sebagai modifikasi dari teorinya. Mari kita lihat prinsip besar gradasi dan melihat apakah alam tidak mengungkapkannya kepada kita metode kerjanya. Di salah satu ujung dari serangkaian singkat kita memiliki lebah besar atau humblebee yang menggunakan kepompong tua mereka untuk menampung madu. Kadang-kadang dengan menambahkan batang lilin pendek dan juga membuat sel-sel lilin berbentuk bulat yang terpisah dan sangat tidak teratur. Di ujung lain dari rangkaian, kita memiliki sel-sel lebah sarang atau hive bee ditempatkan dalam lapisan ganda. Seperti diketahui, setiap sel adalah prisma heksagonal dengan tepi dasarnya memiliki 6 sisi yang miring sehingga bisa digabung membentuk piramida yang terbentuk dari 3 bentuk belah ketupat. Belah ketupat ini memiliki sudut tertentu, dan 3 yang membentuk dasar piramida dari sebuah sel tunggal di satu sisi sarang masuk ke dalam komposisi dasar dari 3 sel yang berdampingan di sisi yang berlawanan. Dalam rangkaian antara kesempurnaan yang tinggi dari sel-sel lebah sarang atau hive bee dan kesederhanaan dari lebah besar atau humblebee, kita memiliki sel-sel Melipona domestica dari Meksiko yang dengan teliti dijelaskan oleh Pierre Huber. Melipona itu sendiri adalah pertengahan dalam struktur antara lebah sarang dan lebah besar, tetapi lebih terkait dengan yang disebut terakhir, membentuk sarang lilin yang terdiri dari sel-sel silinder yang hampir beraturan yang di dalamnya terdapat anak-anak lebah yang menetas, dan di samping itu ada beberapa sel lilin besar untuk menampung madu. Sel-sel besar yang disebut terakhir tadi terbentuk hampir bulat dan berukuran hampir sama, dan dikumpulkan ke dalam satu massa yang tidak beraturan. Tetapi hal yang penting untuk diperhatikan adalah sel-sel ini selalu dibuat dengan tingkat kedekatan satu sama lain, dan sel-sel itu akan saling bersilangan atau berpotongan satu sama lain jika sarang terbentuk bola telah selesai. Tapi saling berpotongan ini tidak pernah terjadi karena lebah membangun dinding lilin yang datar sempurna antara bagian-bagian sehingga cenderung bersilangan. Oleh karena itu, setiap sel terdiri dari satu bagian bola luar dan 2, 3 atau lebih permukaan datar sempurna, sesuai dengan 2, 3 atau lebih sel-sel lain yang bersinggungan. Ketika satu sel bersinggungan dengan 3 sel lainnya yang berukuran hampir sama, maka seringkali dan pasti terjadi 3 permukaan datar disatukan menjadi sebuah piramida, dan piramida ini seperti yang dikatakan Huber, jelas merupakan tiruan kasar dari dasar piramida dari bentuk piramida 3 sisi dari sel-sel lebah sarang. Seperti halnya pada sel-sel lebah sarang, maka di sini 3 permukaan datar dari satu sel harus masuk ke dalam pembangunan 3 sel di sebelahnya.
Dalam hal ini jelas bahwa Melipona menghemat lilin dengan membuat bangunan dengan cara ini, karena dinding-dinding datar antara sel-sel yang bersebelahan tidak ganda, tetapi dengan ketebalan yang sama seperti bagian bola luar, namun setiap bagian datar merupakan bagian dari dua sel. Melihat hal ini, saya sadar bahwa jika Melipona telah membuat bola-bolanya berjarak tertentu satu sama lain dan telah membuatnya berukuran sama dan mengaturnya secara simetris dalam lapisan ganda, maka struktur yang dihasilkan mungkin akan menjadi sama sempurnanya seperti sarang dari lebah sarang. Dengan demikian, saya menulis kepada Profesor Miller dari Cambridge, dan ahli geometri ini telah berbaik hati membaca pernyataan berikut yang dibuat berdasarkan informasi darinya dan memberitahu saya bahwa pernyataan itu memang sungguh-sungguh benar. Jika sejumlah bidang yang sama digambarkan dengan pusat-pusat mereka ditempatkan dalam dua lapisan paralel, dengan pusat setiap bola di jarak radius 2 atau radius 1,41421 atau pada jarak tertentu yang lebih rendah dari pusat-pusat dari 6 bola sekitarnya pada lapisan yang sama dan pada jarak yang sama dari pusat-pusat bola yang bersebelahan di lapisan yang sejajar. Kemudian jika bidang-bidang yang bersinggungan antara beberapa bola di kedua lapisan terbentuk, akan menghasilkan lapisan ganda berbentuk prisma heksagonal yang disatukan dengan dasar piramida yang terbentuk dari 3 belah ketupat. Dan belah ketupat dan sisi prisma heksagonal tersebut akan memiliki sudut-sudut yang identik sama dengan pengukuran terbaik yang telah dibuat dalam sel-sel lebah sarang. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita bisa sedikit memodifikasi insting yang sudah dimiliki oleh Melipona yang memang tidak sempurna, maka lebah ini akan membuat struktur yang luar biasa sempurna seperti sempurnanya sarang dari lebah sarang. Kita harus mengandaikan Melipona memiliki kemampuan membuat sel-selnya benar-benar berbentuk bulat dan dengan ukuran yang sama. Dan ini tidak akan sangat mengejutkan bila melihat bahwa lebah ini sudah melakukannya sampai batas tertentu dan melihat betapa sempurnanya lubang-lubang silinder yang dibuat oleh banyak serangga pada kayu yang tampaknya dibuat dengan berputar pada suatu titik tertentu. Kita juga harus mengasumsikan Melipona mengatur sel-selnya di lapisan yang rata, karena dia sudah membuat sel silindernya, dan lebih lanjut kita harus mengasumsikan, dan ini adalah kesulitan terbesar, bahwa dia entah bagaimana bisa menilai secara akurat pada jarak berapa dia harus berdiri dari sesama pekerja lain ketika mereka sedang membuat bola. Tapi dia sudah sejauh ini mampu menilai jarak, bahwa dia selalu menggambarkan bolanya sedemikian rupa sehingga sebagian besar saling berpotongan, dan kemudian dia menyatukan titik-titik persimpangan itu dengan permukaan yang datar sempurna. Kita bisa mengasumsikan lagi lebih lanjut, tapi kali ini tidak ada kesulitan bahwa setelah prisma heksagonal telah terbentuk oleh perpotongan bidang berdampingan dalam lapisan yang sama, dia bisa memperpanjang heksagonal itu sepanjang yang diperlukan untuk menampung simpanan madu. Dan dengan cara yang sama seperti lebah besar atau humblebee, menambahkan silinder lilin ke mulut melingkar dari kepompong lamanya. Dengan modifikasi insting dalam diri mereka sendiri yang tidak begitu menakjubkan, hampir tidak lebih menakjubkan daripada burung yang membuat sarangnya. Saya percaya bahwa sarang lebah telah memperoleh kemampuan arsitektur yang tidak bisa ditiru, yang diperoleh melalui seleksi alam. Namun teori ini dapat diuji dengan eksperimen, mengikuti contoh dari Mr. Tegetmeier. Saya memisahkan dua sarang dan menempatkan di antaranya keduanya sebuah potongan lilin yang panjang, tebal dan berbagai bentuk persegi empat. Lebah-lebah langsung mulai menggali lubang-lubang kecil melingkar di dalamnya, dan saat mereka memperdalam lubang kecil ini, mereka membuat lubang itu semakin luas saja sampai berubah menjadi cekungan dangkal, sehingga tampak di mata benar-benar sempurna seperti bagian dari bola dan berdiameter sekitar ukuran sel. Hal yang paling menarik bagi saya untuk diamati adalah dimanapun beberapa lebah mulai menggali cekungan bersama-sama secara berdekatan, mereka memulai pekerjaan mereka pada jarak tertentu dari satu sama lain, sehingga pada saat cekungan telah memiliki lebar yang disebut di atas, yaitu sekitar lebar sel biasa, dan berada di kedalaman sekitar 1/6 dari diameter bola yang mereka bentuk bagiannya, maka pinggiran cekungan akan berpotongan atau masuk ke satu sama lain. Begitu ini terjadi, lebah-lebah berhenti menggali dan mulai membangun
dinding datar dari lilin di garis persimpangan antara cekungan, sehingga setiap prisma heksagonal dibangun di atas tepi berbentuk cekungan yang halus, dan bukan pada tepi lurus dari piramida berisi 3 seperti dalam kasus sel biasa. Saya kemudian memasukkan ke dalam sarang itu bukannya sepotong lilin yang tebal, tetapi selembar lilin yang tipis dan sempit, berpinggiran tajam dan diwarnai dengan merah terang. Lebah-lebah langsung mulai menggali di kedua sisi cekungan-cekungan kecil yang dekat satu sama lain dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tapi pinggiran lilin begitu tipis sehingga bagian bawah cekungan-cekungan itu, jika telah digali sampai kedalaman yang sama seperti pada eksperimen sebelumnya, akan berpotongan satu sama lain dari sisi yang berlawanan. Namun lebah-lebah itu tidak membiarkan itu terjadi, dan mereka akan menghentikan penggalian mereka pada waktu yang tepat, sehingga cekungan-cekungan itu segera setelah cukup kedalamannya akan memiliki dasar-dasar yang rata, dan dasar-dasar yang rata ini dibentuk oleh piringan-piringan tipis kecil lilin vermilion yang dibiarkan belum digerogoti, yang terletak sejauh mata bisa menilai, tepat di sepanjang bidang-bidang yang saling berpotongan secara imajiner antara cekungan-cekungan dari kedua sisi berlawanan dari hubungan lilin itu. Di beberapa bagian hanya potongan kecil, di bagian lain porsi besar dari piringan belah ketupat, dengan demikian tertinggal antara cekungan-cekungan yang berhadapan. Tapi pekerjaan itu dalam keadaan yang tidak alami tidak dilakukan dengan rapi. Lebah-lebah tertentu bekerja pada tingkat kecepatan yang hampir sama pada sisi yang berlawanan dari pinggiran lilin vermilion, karena mereka menggerogoti secara melingkar dan memperdalam cekungan di kedua sisi agar berhasil meninggalkan piringan datar antara cekungan-cekungan, dengan berhenti bekerja di sepanjang bidang-bidang menengah atau bidang-bidang yang bersimpangan. Mengingat betapa lenturnya lilin ini, saya tidak melihat bahwa ada kesulitan pada lebah ketika mengerjakan kedua sisi lajur lilin, karena mengerti bahwa mereka telah menggerogoti lilin hingga ketipisan yang tepat, dan kemudian menghentikan pekerjaan mereka. Di sarang biasa, tampak pada saya bahwa lebah tidak selalu berhasil dalam bekerja pada tingkat kecepatan yang tepat sama dari sisi-sisi yang berseberangan, sebab saya telah melihat belah ketupat setengah jadi pada dasar sel yang baru dimulai, yang agak cekung pada satu sisi, yang saya duga lebah-lebah itu menggali terlalu cepat dan menjadi cembung pada sisi yang berseberangan, di mana lebah bekerja kurang cepat. Dalam sebuah contoh yang bagus, saya kembalikan sel yang belum jadi ke dalam sarang dan membiarkan lebah-lebah bekerja terus sebentar. Lalu saya kembali memeriksa sel dan saya dapati bahwa lempengan belah ketupat telah diselesaikan dan menjadi rata semua, padahal sama sekali tidak mungkin. Melihat ketipisan luar biasa lempengan kecil, bahwa mereka dapat menghasilkan ini dengan menggerogoti sisi yang cembung, dan saya menduga lebah-lebah itu dalam kasus tersebut berdiri di sisi yang berseberangan, lalu mendorong dan membengkokkan lilin yang lentur dan hangat. Seperti yang pernah saya coba sendiri, ternyata mudah dilakukan, menjadi bidang antara yang tepat, dan dengan demikian menjadikan rata. Dari eksperimen pinggiran lilin vermilion ini, kita dapat melihat bahwa bila lebah harus membangun untuk dirinya sendiri sebuah dinding lilin tipis, mereka dapat membuat sel-sel dengan bentuk yang tepat, dengan berdiri pada jarak yang benar satu dari yang lain, dan dengan menggali pada waktu yang sama, juga dengan mencoba membuat lengkungan seperti bola yang sama, tetapi tidak pernah membiarkan bola-bola itu saling berbenturan. Kini lebah-lebah itu seperti dapat dilihat jelas dengan memeriksa ujung sarang yang sedang dibuat. Mereka membuat dinding keliling atau pinggiran sekitar sarang seluruhnya, dan mereka menggerogotinya dari sisi-sisi berseberangan, selalu bekerja memutar sambil memperdalam setiap sel. Mereka dapat membuat dasar piramida bersisi 3 seluruhnya untuk setiap sel pada waktu yang sama, tetapi hanya satu lempengan belah ketupat yang ada pada margin yang tumbuh ekstrim, atau kedua lempengan sesuai kondisi, dan mereka tidak pernah menyelesaikan ujung-ujung atas lempengan belah ketupat sampai dinding-dinding heksagonal dimulai. Beberapa dari pernyataan ini berbeda dari yang dibuat Huber yang terkenal itu, tapi saya yakin akan ketelitian lebah-lebah itu, dan apabila saya mempunyai ruang yang cukup, saya akan memperlihatkan bahwa cara kerja mereka sesuai dengan teori saya. Pernyataan Huber bahwa sel pertama telah digali dari sisi dinding lilin berisi paralel kecil, sejauh saya telah melihatnya, tidak tepat benar, karena permulaan pertama selalu dibuat dengan sedikit lilin, tetapi saya di sini tidak akan memasuki rincian ini.
Kita melihat bagaimana pentingnya penggalian itu berperan dalam mengkonstruksi sel-sel, tetapi akan sangat keliru untuk menduga bahwa lebah tidak dapat membuat dinding kasar dari lilin dalam posisi yang benar, yaitu di sepanjang bidang potongan antara dua bola yang persis bersebelahan. Saya mempunyai beberapa contoh yang sangat jelas menunjukkan bahwa mereka dapat mengerjakan ini, bahkan dalam bingkai atau dinding-dinding keliling dari lilin yang kasar yang mengitari sarang yang sedang dibuat. Kadang-kadang dapat dilihat lengkungan-lengkungan sesuai dengan posisi terhadap bidang-bidang lempengan dasar utama belah ketupat dari sel-sel yang akan dibangun selanjutnya. Tetapi dinding lilin yang kasar ini bagaimanapun juga harus diselesaikan, dengan terutama terus digerogoti pada kedua sisi. Cara lebah membangun sarangnya ini memang aneh. Mereka selalu membuat dinding kasar pertama 10 hingga 20 kali lebih tebal daripada dinding sel sangat tipis yang telah diselesaikan, yang akhirnya akan ditinggalkan. Kita akan memahami bagaimana cara mereka bekerja dengan membayangkan para tukang membuat tembok-tembok terlebih dahulu untuk menimbun bukit semen lebar, dan kemudian mulai memotongnya sama dengan kedua sisi dekat tanah hingga tinggal sebuah dinding halus sangat tipis di tengah-tengah. Para tukang batu itu selalu menimbun tempat semen yang dipotong dan menambahkan semen pada puncak punggung bukitnya. Jadi kita memiliki dinding yang tipis terus tumbuh ke atas, tapi selalu dimahkotai dengan penutup yang besar. Dari semua sel, baik sel yang baru dimulai maupun sel yang sudah selesai, dengan cara ini dimahkotai dengan kubah lilin yang besar dan kuat. Lebah-lebah ini dapat berkelompok dan merangkak di atas sarang tanpa merusak dinding heksagonal yang lembut, yang hanya setebal 1/352 inci. Lempengan-lempengan dasar belah ketupat lebih tebal 2 atau 3 kalinya. Dengan cara pembangunan yang ajaib itu, kekuatan terus diberikan kepada sarang dengan penggunaan lilin secara amat ekonomis. Tampak pada permulaannya kita kesulitan untuk memahami bagaimana sel-sel dibuat, bahwa banyak sekali lebah bekerja bersama. Seekor lebah setelah bekerja dalam waktu singkat pada satu sel pindah ke sel lain. Sampai-sampai Huber dapat menyatakan bahwa lebah yang bekerja bahkan pada permulaan pembuatan sel pertama. Secara praktis, saya dapat memperlihatkan fakta ini dengan menutupi ujung-ujung dinding heksagonal satu sel tunggal atau margin ekstrim pinggiran keliling sarang yang sedang tumbuh dengan lapisan sangat tipis cairan lilin merah tua atau vermilion, dan saya menemukan bahwa warna tersebut secara amat halus ditebarkan lebah halus pelukis dapat melakukan dengan kuasnya. Dengan atom-atom lilin berwarna setelah diambil dari tempat-tempat lain dan dipakai untuk mengerjakan ujung-ujung tumbuh dari sel-sel yang di sekelilingnya. Pekerjaan konstruksi semacam ini agaknya merupakan semacam keseimbangan tersendiri yang dibuat antara banyak lebah, yang semua berdiri secara naluriah pada jarak relatif sama satu sama lain. Semua mencoba membuat bulatan-bulatan sama dan kemudian membangunnya, atau membiarkan lempengan-lempengan pembatasnya digerogoti. Sungguh mengherankan bahwa dalam kesulitan seperti bila dua sarang bertemu pada satu sudut, betapa sering lebah merobohkan dan membangun kembali dengan cara lain untuk sel-sel yang sama, kadang-kadang kembali pada bentuk yang pada mulanya mereka tolak. Bila lebah telah menemukan suatu tempat dan posisi yang pas untuk mulai bekerja, misalnya di atas kayu kecil yang ditempatkan langsung di tengah-tengah sarang yang tumbuh di bawah sehingga sarang harus dibangun di atas satu permukaan kayu, dalam hal ini lebah dapat meletakkan fondasi satu dinding heksagonal baru pada tempat yang cocok, menonjol di atas sel lain yang telah selesai. Penting bagi untuk lebah-lebah dapat berdiri pada jarak yang pas secara relatif sama satu dengan yang lain dan dari dinding sel terakhir yang diselesaikan. Dan kemudian dengan menempatkan bola-bola bayangan, mereka dapat membangun dinding penengah antara dua bola berdekatan. Tapi sejauh saya dapat melihat, mereka tidak pernah menggerogoti dan menyelesaikan sudut-sudut suatu sel sampai sebagian besar sel itu dan yang sel yang berdekatan telah dibangun. Kemampuan pada lebah-lebah ini dapat keadaan tertentu untuk membuat dinding kasar pada tempat yang tepat antara dua sel yang baru dimulai adalah penting, karena mengemukakan fakta yang pada awalnya dapat menjatuhkan teori sebelumnya, yaitu bahwa sel-sel pada margin ekstrim sarang tawon penyengat kadang-kadang persis heksagonal. Tapi saya tidak punya ruang di sini untuk memasuki soal ini.
Juga tidak tampak bagi saya kesulitan apapun pada seekor serangga, seperti dalam kasus ratu tawon penyengat, untuk membuat sel-sel heksagonal seandainya dia harus bekerja bergantian pada sebelah dalam dan luar antara 2 atau 3 sel yang dimulai pada waktu yang sama. Dengan selalu berdiri pada jarak yang relatif tepat dari bagian-bagian sel yang baru dimulai, dengan membuat bola atau silinder dan membangun bidang-bidang perantara. Hal ini bahkan dapat dibayangkan bahwa seekor serangga mungkin akan memperbaiki titik tempat memulai sel dan kemudian bergerak keluar. Pertama pada satu titik dan kemudian ke 5 titik lainnya pada jarak yang relatif tepat dari titik pusat dan dari masing-masing titik lainnya. Membangun bidang-bidang persimpangan sehingga membuat heksagonal terisolasi, tetapi saya tidak mengetahui banyak bahwa pada setiap kasus yang telah diamati atau adakah gunanya diambil dari heksagonal tunggal yang sedang dibangun, seperti dalam konstruksi yang lebih bahan yang akan diperlukan daripada sebuah silinder. Karena seleksi alam hanya bertindak dengan akumulasi modifikasi kecil-kecil struktur tubuh atau insting yang masing-masing menguntungkan bagi individu dalam kondisi hidupnya, maka wajar saat dipertanyakan bagaimana suatu suksesi yang panjang dan bergradasi dari insting arsitektural yang dimodifikasi, semua kecenderungan yang mengarah ke rencana konstruksi yang telah dilakukan di masa ini dapat menguntungkan nenek moyang lebah sarang. Saya kira jawabannya tidak sulit. Diketahui bahwa lebah sering dipaksa bekerja keras untuk mendapatkan madu yang cukup, dan saya diberitahu Mr. Tegetmeier bahwa secara eksperimental telah dibuktikan bahwa 12 hingga 15 pon gula kering harus dikonsumsi oleh kawanan lebah untuk sekresi 1 pon lilin guna mengkonstruksi sarangnya. Lagi pula, banyak lebah harus menganggur beberapa hari selama proses sekresi berlangsung. Suatu cadangan madu yang luar biasa banyak sangat diperlukan untuk membantu simpangan dalam jumlah besar lebah selama musim dingin. Dan keamanan sarang diketahui terutama tergantung pada sejumlah besar lebah yang dibantu. Oleh karena itu, penghematan lilin dengan sebagian besar menghemat madu merupakan unsur keberhasilan bagi setiap keluarga lebah. Sudah barang tentu keberhasilan spesies lebah ini juga tergantung pada jumlah musuh atau parasitnya, atau penyebab yang khusus, dan dengan demikian sama sekali tidak tergantung pada jumlah madu yang dikumpulkan lebah. Tetapi mari kita anggap bahwa keadaan yang terakhir ini telah menentukan, seperti barangkali sering menentukan, jumlah lebih besar atau humblebee yang dapat bertahan di satu negeri, dan mari kita andaikan lebih jauh bahwa komunitasnya hidup menembus musim dingin dan dengan demikian memerlukan persediaan madu. Dalam kasus ini, madu tidak diragukan lagi akan menguntungkan bagi lebah besar kita. Jika suatu modifikasi kecil dalam instingnya membawanya untuk membuat sel-sel lilinnya saling berdekatan sehingga sedikit saling memotong karena satu dinding bersama terhadap 2 sel yang bersebelahan, akan menghemat sedikit tenaga kerja dan lilin. Oleh karena itu akan semakin menguntungkan bagi lebah besar kita jika dia membuat sel-selnya semakin teratur, makin berdekatan bersama-sama dan berkumpul bersama dalam suatu massa seperti sel-sel melipona. Karena dalam kasus ini sebagian besar dari permukaan setiap sel akan berfungsi membatasi sel yang berdekatan, dan banyak lilin akan dihemat. Sekali lagi, karena sebab yang sama akan menguntungkan bagi melipona bila dia membuat selnya lebih berdekatan dan lebih teratur daripada yang sekarang, karena kemudian seperti telah kita lihat, permukaan berbentuk bola akan hilang seluruhnya dan diganti dengan permukaan rata, dan melipona akan membuat sarang yang sempurna, rumah lebah sarang. Di atas tahap kesempurnaan ini, dalam arsitektur seleksi alam tidak dapat berperan, karena rumah lebah sarang sejauh kita dapat melihat adalah mutlak sempurna dalam menghemat lilin.